Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang penyelesaian sebuah matrik, menentukan sebuah matrik inverse dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, atau biasa kita sebut dengan OBE. Nah, kita akan mulai dari nomor satu. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah matrik C. C-nya itu barisnya 1, min 4, 3, min 13. Nah, tentukan matrik inverse-nya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita bikin sebuah matrik, ya. Nah, 1 min 4, kemudian 3 min 13. Nah, kemudian dibikin di sini ada 1, 0, 0, 1. Nah, caranya adalah di sini ada dua matrik ya, 2 kali 2. Yang pertama adalah bagian pertama, matrik asalnya, kemudian yang ini adalah identitas. Nah, operasi baris elementer itu jadi operasi baris, jadi yang menjadikan matrik yang pertama ini jadi identitas, yang ini akan jadi inverse-nya. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kan 1 min 4, 3 min 13. Nah, sekarang ini kan ada baris pertama sama baris kedua. Nah, jadi si baris pertama, sorry, si baris kedua itu dikurangi dengan 3 baris pertama. Oke, jadi gini. Baris pertamanya berarti tetap min 4. Di sini ada 1, 0, 0. Nah, jadi si baris ini, baris kedua, dikurangi dengan 3 baris pertama. Berarti gini, contohnya misalkan seperti ini. Kan di sini 3 nih, 3 dikurangi dengan 3 kurang 1. Jadi simpanlah di sini 0 gitu ya. Terus min 13 dikurangi 3 kali min 4 atau jadi min 1 gitu. Nah, min 1. Nah, terus 0 dikurangi ya, 0 dikurangi dengan 3 kali 1 min 3. Tulis di sini min 3 gitu. Terus 1 dikurangi dengan 3 kali 0, berarti tetap 1. Simpanlah di sini. Nah, setelah ini, jadi langkah baris elementer itu gimana caranya adalah di sini di baris pertama, kolom pertama itu elemennya itu harus 1 dulu. Kita bikin 1. Nah, terus di bawah sini harus 0 ya. Oke, kita lanjut. Setelah ini si baris kedua ya, baris kedua kita kalikan dengan min 1. Nah, tujuannya apa kalikan dengan min 1? Nah, yang ini tetap 1 min 4, 1 0, di sini 0, yang ini 1, di sini 3, di sini min 1. Nah, tujuannya adalah supaya di sini tuh kan tujuannya nanti harus identitas 1, 0, 1. Nah, ininya harus 1 gitu. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita tarik ke atas. Tariknya apa? Baris kedua, baris pertama ditambah 4 kali baris kedua. Oke, coba baris pertama. Nah,
baris pertama, oke, set. Nah, jadi yang tetapnya itu baris keduanya tetap 0, 1, 3, min 1, ya. Nah, sekarang kita lihat baris pertama ditambah dengan 0,4. Nah, misalkan yang ini nih, ya. Berarti 1 ditambah dengan 4 kali 0, karena di sininya 0 ya. Berarti dapat nilainya berapa? Nilainya 1, gitu. Terus berikutnya yang di sini nih, ya. Berarti min 4 ditambah dengan 4 kali, nah 4 kali 1, itu jadi 0, simpanlah di sini 0, gitu. Nah, baris ketiga, yang ini, sorry, 1 ditambah dengan 4 kali 3, berarti dapat 13, dapatlah di sini 13, ya. Nah, baris berikutnya, yang ini elemen berikutnya adalah 0 ditambah dengan 4 kali min 1, atau sama dengan berapa? Min 4. Nah, di sini tulis min 4. Nah, setelah selesai gini, jadi terjadi perubahan. Yang asalnya identitasnya di sebelah kanan, berubah menjadi di sebelah kiri, di sini. Nah, berarti yang ini tuh udah jadi C inverse, gitu. Nah, oke, C inverse. Berarti dapatlah nilai C inverse itu sama dengan 13 min 4, 3 min 1. Nah, itu dapat C inverse. Nah, kalian kalau misalkan, bener nggak Pak kayak gini? Cobain aja dengan cara yang biasa, nanti hasilnya juga harus sama seperti ini. Nah, ini adalah cara alternatif untuk mendapatkan nilai C inverse. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Kalau misalkan contoh yang pertama kurang paham, kita lihat contoh yang kedua. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, gimana cara mendapatkan sebuah inverse dari matrik ini? Ya, ini adalah matrik A, taruhlah. Kita akan menentukan inverse-nya. Nah, langkah pertama kita bikin matrik tersebut 4, 7, 3, 5. Nah, terus kita tulis identitas di sini 1, 0, 0, 1. Nah, setelah ini kita gunakan operasi baris elementer. Ingat, langkah pertama adalah si baris pertama, kolom pertama di sini ya, harus 1. Gimana caranya? Tapi harus menggunakan operasi baris. Mainkan barisnya sebaris-sebaris gitu ya. Nah, jadi caranya adalah pertama, baris 1 dikurangi dengan baris 2. Coba. Berarti kita tulis baris 2-nya tetap ya. Berarti karena operasi yang terakhir itu pasti tetap. Jadi 4 kurang 3 itu adalah 1. 7 kurang 5 itu adalah 2. Terus 1 kurang 0 adalah 1. 0 kurang 1 min 1. Nah, terus yang baris kedua tetap. Berarti 3, 5, 0, 1. Nah, habis ini yang baris kedua, ya, baris kedua, si baris kedua kolom pertamanya harus 0 nih. Yang ini harus 0, ya. Berarti caranya apa? Si baris kedua harus dikurangi 3 baris pertama. Oke. Berarti baris pertama itu harus tetap gini. Ya, 1 min 1 gitu ya. Coba 3 dikurangi 3 kali 1, 0. 5 dikurangi 3 kali 2, berarti min 1 gitu. Terus
0 dikurangi min 3, jadi min 3. 0 dikurangi 3 ya, sorry. Kemudian 1, ya, yang ini nih, berarti 1 dikurangi dengan 3 min 1 atau dapat 4, gitu ya. Oke, terus lakukan lagi, si baris ini tuh harus 1 nih, karena identitas. Nah, maka baris kedua itu kita kalikan dengan min 1. Jadi gimana nih? Set. Berarti 1, 2, 1 min 1. Di sini lihat baris pertama nggak ada yang diubah. Berarti 0, 1, 3 min 4. Semuanya dikalikan min 1, serempak gitu ya. Lanjut. Nah, setelah ini kita habiskan yang mana? Yang ini nih, sasaran empuk kita. Nah, berarti dia tuh harus apa? Harus baris pertama dikurangi dengan 2 baris kedua. Oke. Berarti di sini 1. Kalau yang ini tetap nih, pasti udah tetap nih. 3 min 4 tetap. Nah, jadi baris kedua itu tetap. Ini 2 kurang 2, 0. 1 kurang 6 itu min 5. Min 1. Nah, yang ini nih kalau kalian masih bingung, di sini kita tulis bahwa min 1 dikurangi dengan 2 kali min 4. Ya, atau dapat nilai 7. Nah, 7. Ya. Nah, sehingga identitas udah muncul di baris matriks sebelah kiri, yang berarti yang ini menandakan apa? Inverse dari A, matriks A. Berarti dapatlah sebuah inverse dari matriks A itu adalah min 5, min 4, 7, 3. Oke. Nah, 7, 3. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ya. Nah, saya kira cukup dengan 2 contoh ini. Kenapa kok susah-susah, kan kemarin mah gampang ya, tinggal dihafal 1 per determinan pakai ajoid. Nah, ini tuh operasi baris elementer itu bisa diperluas untuk matrik yang 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Cuma kita masih belajar 2 kali 2. Nanti kita coba untuk matrik 3 kali 3 seperti apa ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang operasi baris elementer, cara menentukan inverse sebuah matrik. Oke, demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.